Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adeni Saptini Sugiarto dari program studi farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas konsep asam dan basa dan kesetimbangan larutan sesuai dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah kimia dasar. Selamat menyaksikan. Asam dan basa adalah konsep dasar dalam kimia yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Mulai dari rasa asam pada jeruk, sabun yang bersifat basah, hingga reaksi kimia di dalam tubuh. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton atau H+. Sedangkan basa adalah akseptor proton atau menerima H+. Seperti reaksi HCl dan air H2O, HCl memberikan H+ kepada H2O, jadi HCl bersifat asam dan H2O bersifat basa. Air bersifat amfoter, artinya dapat bertindak seperti asam maupun basa. Air mengalami autoionisasi membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Derajat keasaman suatu larutan dinyatakan dengan pH. Larutan asam memiliki pH kurang dari 7, larutan netral memiliki pH 7, dan larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Asam dan basa dibedakan menjadi dua, kuat dan lemah, berdasarkan seberapa besar derajat ionisasinya di dalam air. Grafik menunjukkan bahwa asam dan basa kuat memiliki derajat ionisasi tinggi dalam air, sedangkan asam dan basa lemah hanya terionisasi sebagian kecil. Faktor yang memengaruhi kekuatan asam dan basa itu ada 4. Yang pertama itu ada kekuatan ikatan, efek induktif, stabilitas spesies bermuatan, dan struktur molekul. Seperti larutan yang berisi molekul Ha, di mana sebagian kecil terionisasi menjadi ion H+ dan amin, sementara sebagian besar tetap dalam bentuk Ha. Basa lemah berinteraksi dengan air dan mengalami ionisasi sebagian, menghasilkan ion hidroksida. Pada pasangan asam basa konjugat berlaku hubungan Ka dikalikan Kb sama dengan Kw. Jika nilai Ka meningkat, maka nilai Kb pasangan konjugatnya menurun. Dan sebaliknya, jika Ka menurun, Kb akan meningkat. Struktur molekul memengaruhi kekuatan asam. Semakin besar ukuran atom, ikatan HX semakin lemah. Akibatnya, proton lebih mudah dilepaskan dan keasaman meningkat. Larutan garam dapat bersifat netral, asam, dan basa akibat proses hidrolisis ion-ion penyusunnya. Sifat larutan garam ditentukan oleh kekuatan relatif asam dan basa pembentuknya. Oksida dapat diklasifikasikan sebagai oksida asam, oksida basa, atau oksida amfoter berdasarkan reaktivitasnya terhadap air, asam, dan basa. Asam poliprotik mampu melepaskan lebih dari satu proton secara bertahap. Pada tahap pertama, proton pertama dilepaskan. Ion antara masih dapat melepaskan proton berikutnya. Namun, ionisasi berikutnya berlangsung lebih sulit. Setiap tahap ionisasi memiliki konstanta kesetimbangan yang semakin kecil. Teori asam basa menurut Lewis, asam itu adalah menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah memberikan pasangan elektron. Contohnya, pada reaksi BF3 dan NH3, BF3 adalah asam Lewis karena menerima pasangan elektron dari NH3 yang bersifat basa Lewis. Penentuan pH bergantung pada jenis larutan seperti asam kuat, asam lemah, larutan garam, dan buffer. Kesetimbangan asam basa adalah reaksi yang berlangsung dua arah. Asam dapat melepaskan proton dan ion-ionnya dapat bergabung kembali.
Pada kondisi setimbang, reaksi tidak berhenti, tetapi berlangsung secara dinamis. Kesetimbangan dapat terjadi pada sistem homogen maupun heterogen. Larutan buffer adalah larutan yang mampu menjaga pH tetap stabil. Saat ditambahkan asam atau basa, pH hanya berubah sedikit. Hal ini dijelaskan oleh persamaan Henderson-Hasselbalch. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara pH, pKa, dan perbandingan asam serta basa konjugat. Titrasi asam basa digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Perubahan pH selama titrasi dapat diamati melalui kurva titrasi dengan titik ekuivalen sebagai penanda reaksi stoikiometri. Sebagian kecil AgCl terdisosiasi membentuk ion Ag+ dan Cl-, sementara sebagian ion kembali membentuk padatan. Kondisi ini merupakan kesetimbangan kelarutan dan dinyatakan oleh tetapan Ksp. Selain Ksp, kelarutan suatu zat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Keberadaan ion sejenis dapat menurunkan kelarutan melalui pergeseran kesetimbangan. Perubahan pH larutan juga dapat memengaruhi kelarutan, terutama pada garam yang mengandung ion asam atau basa. Selain itu, perubahan suhu dapat meningkatkan atau menurunkan kelarutan zat. Jika hasil kali ion melebihi nilai Ksp, maka endapan akan terbentuk. Perbedaan kelarutan ini dapat dimanfaatkan untuk memisahkan ion melalui presipitasi selektif. Berdasarkan pembahasan tersebut, konsep asam basa dan kesetimbangan larutan mencakup sifat dan kekuatan asam basa serta kesetimbangan asam basa dalam larutan, yang berperan dalam larutan buffer, titrasi asam basa, kesetimbangan kelarutan, hingga proses pengendapan dan presipitasi selektif. Demikian pembahasan mengenai asam basa dan kesetimbangan larutan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata.